Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membuat teks stabilo effect yang sering digunakan oleh Ferry Irwandi, oleh Raymond Chin, oleh Agung Hapsah maupun oleh Fox. Seperti itu. Dan di video ini saya akan membuatnya menjadi 3 bagian ya. Jadi seperti ini. Oke, yang kalian butuhkan itu yang pertama screenshotan artikel. Kalian bisa cari artikel di internet sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu artikel apa, lalu kalian bisa screenshotnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya satu artikel seperti ini. Nah, lalu yang kedua adalah overlay dari film grain. Ini adalah noise ya yang ada dalam kamera zaman dulu seperti itu. Oke, untuk basicnya ini dua bahan ini sudah cukup ya. Nah, oke, kita ke Premiere Pro lagi. Nah, kita membuat sequence baru, kita ke tab project, lalu klik new item, pilih sequence. Oke, kita ubah dulu ya namanya. Oke, jika sudah klik OK. Nah, lalu kita drag and drop artikelnya, screenshotan artikelnya ke Adobe Premiere Pro. Oke, kita drag ke Premiere Pro. Oke, lalu kita masukkan ke timeline. Nah, oke, setelah ini kita scale up ya. Ini kan terlalu kecil, maka kita akan membuatnya menjadi fit. Oke, mungkin ini sudah cukup. Nah, ini biar nggak ada item-itemnya kayak gini, kita akan menambahkan color map. Kita ke tab project, lalu klik new item kembali, lalu pilih color map, lalu klik OK, lalu pilih warna putih ya. Ini saya akan menyesuaikannya dengan background artikel ini. Karena background artikel ini putih, maka saya akan memilihnya warna putih. Oke, kalau jika sudah kita klik OK, klik OK lagi di sini. Nah, ini kita taruh di bawah artikel. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti itu, oke. Berhubung nanti kita akan nest, kita akan menggabungkan artikel-artikel ini, maka kita akan durasinya panjangin kayak gini ya. Oke. Setelah kita panjangin, ini panjanginya secukupnya saja sesuai kebutuhan kalian. Oke. Setelah itu kita membuat grafik, kita sorot ke sini, kita perbesar dulu ya artikel mana, tulisan mana yang dalam artikel ini kita mau sorot. Itu kita perbesar secukupnya. Oke, kita akan yang mana ya? Oke, mungkin kita akan yang ini saja ya. Kita menjadikan contoh yang ini saja, menjadikannya bagian dari Adobe Creative Suite. Oke, kita akan menyorot ini menggunakan stabilo effect dengan menekan grafik di sini yang bernama rectangle tool. Kita jangan mengklik salah satu dari ini ya, kita harus ngeklik bagian yang kosong dulu. Nah, seperti ini, lalu kita buat ya, kita klik rectangle tool lagi, lalu kita sorot ke tulisan di artikel yang akan kita jadikan stabilo effect. Nah, kita drag, maksudnya apa namanya ya, klik tekan. Oke, klik tekan seperti ini. Oke, seperti ini ya, sampai menutupi tulisannya. Oke, ini sudah jadi grafik di sini. Nah, untuk mengcustomnya ini, kita pergi ke Essential Graphics. Jika kalian belum menemukan Essential Graphics, kalian pergi ke Window, lalu cari Essential Graphics di sini. Nanti kalian klik, lalu Essential Graphics-nya akan muncul dengan sendirinya. Oke, contohnya kayak gini ya, kita
close panel dulu. Nah, ini kan nggak ada essential grafiknya. Lalu kita ke window, essential graphic, kita klik. Nah, dia akan muncul sendiri. Oke, nah ini kan tulisannya masih ketutup kayak gini. Nah, kita akan memunculkan tulisannya dengan menggunakan blend mode ya. Kita ke efek control sebelah sini. Ya, kalian harus perhatikan, kalian harus mengklik dulu grafik di sini, lalu kita ke efek control, scroll sampai kalian menemukan blend mode di sini ya. Di bagian video, opacity, nah di bawahnya ada blend mode. Oke. Kita klik. Lalu pilih multiply. Nah, jadi dia otomatis akan terlihat ya tulisannya. Oke, ini kan tulisannya nggak terlalu mencolok ya. Ini pun dikarenakan warna dari grafik tersebut itu gelap, warna abu-abu, maka kita akan ubah menjadi warna stabilo saja ya. Nah, seperti ini. Jadi makin kelihatan. Oke. Nah, kita mau rapihin dulu. Ini kan masih terlihat terlalu sedikit sempit, maka kita akan rapihkan dulu. Kita klik ini. Oke, klik stabilonya, lalu kita bisa custom di sini ya. Nah, jika terlalu kecil maka bisa di zoom lagi. Kayak gini. Oke. Kita rapihkan di sini. Oke. Oke, kita fit lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, cara menganimasikannya menggunakan efek crop ya. Kita pergi ke tab effect di sini. Kalau kalian belum menemukan tab effect ya, cari kayak tadi di Windows, ada efek di sini, lalu kalian klik maka akan muncul dengan sendirinya. Oke, di tab effect ini kita cari yang namanya crop. Nah, jika sudah ketemu, kita drag and drop ke grafiknya. Nah, kita customnya di efek control, kita scroll sampai menemukan crop ya di sini. Nah, lalu kita akan menganimasikan stabilo ini munculnya itu dari kiri ke kanan, oke? Maka kita kurangi di bagian right ini atau kanan. Kita kurangi seperti ini. Oke, dari sini kita mulainya akan dari sini ya. Nah, lalu kita klik toggle di sini. Dan titik keyframe ini kita tarik ke awal video kayak gini, oke? Lalu kalian maju beberapa detik, kalian mencari titik akhirnya mau di durasi yang mana, mau di sebelah mana. Contohnya di sini ya. Nah, setelah itu right ini kita munculkan lagi dengan menggesernya ke kiri kayak gini. Oke? Maka akan menjadi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke. Setelah itu kita akan membuatnya animasinya menjadi lebih halus ya. Kita klik keyframe yang kanan ini, kita klik kanan, lalu ease in, dan keyframe yang kiri ini kita klik, lalu klik kanan, pilih ease out. Nah, maka otomatis animasinya akan sedikit halus ya. Oke, seperti itu ya. Nah, misalnya ini terlalu luas, maka kita akan menjadikannya lebih close up ke daerah sini saja. Ya, caranya kita menggunakan nesting ya. Kita select semua, lalu klik kanan, pilih nest, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Setelah itu kita jangan lupa nest ini diklik lalu scale, atau bisa di sini di motion kita klik lalu scale dulu. Oke.
lalu kita posisikan, kita rapihkan di sini. Oke, seperti ini. Oke, kita crop nest ini. Jadi ini kan terlalu lama, dia munculnya terlalu lama gitu. Ini lama. Nah, di sini baru muncul dia. Kita cari titik di mana dia muncul. Oke, di sini ya. Lalu kita crop kayak gini. Oke, lalu kita tarik ke awal. Sip. Nah, jadinya bakal kayak gini ya. Seperti itu. Oke. Untuk sedikit menganimasikannya agar terlihat bergerak ataupun tidak terasa boring ya. Ini kan diam saja videonya. Nah, kita akan menggerakkannya menggunakan scale. Kita perbesar. Kalian klik toggle di awal video ini. Lalu maju beberapa frame. Lalu kita scale up sampai dia memperbesar kayak gini. Oke, ini memperbesarnya bukan ke sini ya, tapi ini ke tengah. Nah, kita undo Ctrl+Z. Nah, kita ubah dulu anchor point-nya. Kita klik motion. Nah, ini anchor point-nya di sini. Jadi ketika kita scale up, dia memperbesarnya akan ke sini, ke anchor point-nya gitu. Nah, kita akan memperbesarnya ke arah ini, ke arah stabilonya. Caranya kalian tinggal geser aja, klik tekan, kita geser ke sini. Nah, oke. Nah, ini udah dikasih jarak ya, lalu kita tinggal scale up kayak gini. Oke. Nah, jadi dia bakal bergerak kayak gini. Nah, ini kenapa dia menghilang? Karena tadi durasi stabilonya atau durasi grafiknya kurang lama. Nah, cara untuk menambah durasinya, kita klik 2 kali nest ini, otomatis dia akan membuka ya. Membuka nest yang tadi. Nah, ini kan terlalu sedikit. Nah, dia bakal hilang. Nah, caranya kita samakan saja durasinya dengan video yang bawah. Maka dia akan ikut gitu. Kayak kita ke tab yang tadi. Nah, udah ya. Oke. Ini adalah style yang pertama. Oke, untuk style yang kedua, kita masih melanjutkan animasi yang tadi. Kita masih melanjutkan efek yang tadi ya, yang tadi sudah kita buat. Nah, kita perhatikan di efek control ini, di motion. Nah, kita perhatikan 2 keyframe ini. Kita di keyframe yang kanan ini kita klik. Lalu kita klik kanan, pilih is in. Oke. Nah, keyframe yang kiri kita klik, lalu klik kanan lagi, pilih is out. Nah, keyframe yang kanan ini kita geserin sampai garis yang biru ini. Nah, jadi ini maju beberapa detik tapi nggak terlalu jauh gitu. Oke, kita coba preview dulu ya. Oke, ini masih terlalu lama, kita mundurin dikit lagi sampai sini. Oke, kita preview lagi. Oh, nge-lag karena belum di render ya. Nah, oke, kita coba crop dulu sampai sini. Oke. Oke, ini sudah oke ya. Jadi fungsi is in is out ini untuk menghaluskan animasi zoom innya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita buka nih sequence ini. Kita klik kanan. Maksud saya klik 2 kali. Nah, kita membuat adjustment layer baru. Kita di tab project ini pilih new item, lalu ke adjustment layer, lalu kita klik OK. Nah, adjustment layer ini kita taruh di atas ketiga layer ini dan durasinya sesuaikan supaya sama semua kayak gini. Nah, di adjustment layer ini kita akan membuat grid ya.
grid seperti pixel-pixel pada HP, pada monitor gitu kan. Itu kalau kita zoom itu pasti ada pixel-pixelnya tuh kelihatan. Nah, di adjustment layer ini kita akan membuatnya ya. Nah, kita ke efek, tab effect, kita cari yang namanya grid. Nah, grid ini kita drag and drop ke adjustment layer ini. Nah, otomatis dia bakal kayak gini ya. Nah, kita custom di efek control. Efek control kita cari grid. Nah, ini. Nah, untuk size formnya kita ubah menjadi width slider. Nah, dia bakal jadi banyak kayak gini. Nah, width ini kita perkecil menjadi 4 ya. Oke. Kita ke bawah dulu ya, kita ke blending mode di sini. Blending mode kita ubah menjadi stencil alpha. Nah, oke, ini tidak terlihat ya. Belum terlihat, berarti kita naikkan lagi width-nya. Nah, sampai dia terlihat. Oke, mungkin di 5 ya. Oke, kita coba lihat. Oh, belum. Oke, kita naikkan lagi menjadi 6. Oke, dia udah kelihatan ya. Oke, nih. Jadi kayak gini ya, efek-efek pixel kayak gini nih. Oke. Kita lanjut ke border. Kalau border kita coba kecilkan menjadi 4. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita kecilkan lagi menjadi 3. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini terlalu tebal. Maka kita perbesar. Oke, kita coba lihat kembali. Oke, ini sudah cukup ya. Nah, kalian perhatikan size formnya di width slider. Setelah ke width slider, untuk width-nya di angka 6, border di angka 5. Oke. Serta blending mode di stencil alpha. Oke. Kalau kita klik invert grid, maka dia akan menjadi gelap. Jadi kita nggak usah klik ini. Oke. Setelah itu kita blok semua. Kita menekan huruf X pada pada keyboard X. Nah, dia bakal ngeblok kayak gini ya. Ini adalah area yang akan kita render ataupun ekspor kayak gitu. Oke, kalian bisa sesuaikan kayak gini. Oke. Sampai semuanya mencakup semua ya, sampai mencakup semua. Lalu kita ke sequence, pilih render in to out. Lalu kita kembali ke teks yang ini ya, kita ke tab yang sebelumnya. Nah, di sini kita render juga. Kita blok semua juga pakai huruf X pada keyboard, kita blok, kita render juga. Oke, untuk penambahan animasi yang smooth dan juga penambahan pixel sudah. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah frame rate dari layer ini menjadi 10 fps ya. Karena frame rate ini kan 30 frame per second. Kita ubah menjadi 10 fps. Caranya kita nest kembali, kita kan akan menyembunyikan keyframe yang ini. Kita nest kembali, kita klik kanan, lalu pilih nest, kita klik OK. Nah, jadi dia akan reset seperti awal ya. Jadi nggak ada efek apa-apa di sini. Nah, kita ke tab effect di sini, kita cari yang namanya post rest time. Nah, ini
kita drag and drop ke sini, lalu ke efek control, ada posterize time, frame rate kita ubah menjadi 10. Oke, setelah itu kita render kembali. Nah, jadi dia ada efek-efek nge-lag-nya ya, ada efek-efek nge-lag kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masukkan noise filmnya ya, yang tadi kita siapkan. Oke, di sini kita masukkan ke Adobe Premiere Pro. Oke, kita seleksi dulu, lalu masukkan ke atas videonya. Oke, kita sesuaikan durasinya. Nah, noise ini kita custom di efek control, kita fitkan kayak gini. Oke, lalu kita ubah blend mode-nya menjadi screen. Oke, kayak gini ya. Oke, lalu kita klik footage yang bawah ini. Nah, kita ke Lumetri Color, exposure-nya kita gelapin dikit. Oke, kayak gini. Lalu kita ke Vignette. Nah, di bagian Vignette ini amount-nya kita kurangi, jadi dia bakal menghitam kayak gini ya. Lalu midpoint kita kurangi juga kayak gini. Setelah itu feather kita tambahkan. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, jadi kayak gitu ya. Coba kita render dulu. Oke, kayak gitu ya. Oke, untuk style yang kedua ini udah jadi. Kita pindah ke style yang ketiga. Oke, untuk style yang ketiga kita akan mengubah video ini menjadi 3D ya. Nah, untuk membuatnya kita masuk ke mesh sequence ini. Nah, kita masuk lagi ke sini. Oke, di sini kita pilih grafik dan juga color matte di sini ya. Maksud saya grafik dengan artikelnya. Oke, jadi grafik ini adalah stabilonya, artikelnya ini adalah ya artikel ini. Nah, kita coba seleksi keduanya kayak gini. Oke, setelah itu kita klik kanan, lalu kita nest lagi ya, kita satukan. Oke, kenapa kita nest? Karena kalau tidak di nest, nanti dia stabilo dan artikelnya ini akan terpisah gitu. Jadi daripada kita bekerja dua kali, mending kita nest aja biar sekalian. Oke, jadi kayak gini ya. Coba kita buatkan efeknya langsung. Oke, kita klik nest ini, kita ke efek control, kita ke tab effect. Nah, di sini kita cari yang namanya 3D. Nah, basic 3D. Kita drag and drop ke mesh sequence ini. Oke, di sini ya, di efek control di basic 3D ini kita coba belokkan. Oke, kalau yang tilt ini untuk miring ke atas bawah kayak gitu. Nah, kalau yang apa namanya ini, kalau yang swivel ini ke samping ya miringnya. Nah, kita coba yang ke samping kayak gini ya. Nah, untuk menganimasikannya, kita seperti biasa itu menggunakan toggle. Di sini membuat keyframe, titik ini kita geser ke awal video. Kita maju beberapa detik. Lalu kita ke nolkan lagi. Oke, kayak gini. Lalu kita dorong keyframe yang kanan ini sampai akhir video kayak gini. Oke, jadinya kayak gini ya. Nah, jadinya kayak gitu. Coba kita render dulu biar lancar.
Oke, jadinya kayak gini ya. Nah, kita pergi ke tab yang awal, yang ini. Nah, kita coba lihat di sini. Oke, kita render dulu karena lumayan berat ya. Oke, jadinya bakal kayak gini ya. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kesalahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.